Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul The Killer Game. Sebuah perpaduan unik antara aksi eksplosif dan humor yang menggelitik. Bersiaplah untuk mengikuti kisah Joe Flood, seorang pembunuh bayaran legendaris yang menghadapi dilema hidup dan mati yang tak terduga. Seorang pembunuh bayaran legendaris yang menghadapi dilema hidup dan mati yang tak terduga. The Killer Game mengisahkan Joe Flood, seorang pembunuh bayaran ternama yang hidupnya berubah drastis setelah didiagnosis dengan penyakit mematikan. Merasa hidupnya tidak berarti lagi, ia memutuskan menyewa pembunuh untuk menghabisi dirinya sendiri. Namun semuanya menjadi kacau ketika pembunuh bayaran yang dia pekerjakan justru memburu mantan pacarnya. Flood kini harus melawan sepasukan pembunuh profesional, sekaligus berusaha mendapatkan kembali cinta sejatinya sebelum waktu habis. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene dimulai di Budapest, Hungaria, dengan sebuah pertunjukan tari. Di sana ada seorang pembunuh bayaran bernama Joe Flood yang dapat tugas dari bosnya buat membunuh bos mafia perdagangan manusia. Ia bernama Nyam Nyam. Nyam Nyam ini lagi nonton pertunjukan bareng pengawal-pengawalnya. Ketika tarian dimulai, Joe dengan skill luar biasa mulai ngebantai para pengawal Nyam-Nyam. Buat Joe, bunuh orang itu kayak mancing ikan. Setelah ngelumpuhin semua pengawal, Joe langsung ngehampirin Nyam-Nyam dan cekrek. Selesai sudah si bos mafia itu. Joe sempat nyuruh para wanita yang ditawan buat kabur. Tapi karena salah satu wanita itu mukanya berlumuran darah, salah satu pengawal jadi curiga. Dia langsung lari ke balkon tempat dia berpapasan sama Joe yang mendadak sakit kepala. Si pengawal ini akhirnya nemuin bosnya yang udah mati, tapi malah ketemu petugas keamanan gedung dan mereka berdua terlibat baku tembak. Keadaan jadi kacau banget sampai si pengawal jatuh dari balkon ke panggung, bikin semua orang di sana panik dan kabur. Di tengah kekacauan ada salah satu penari bernama Mezi. Sialnya pas dia mau kirim pesan minta jemput temennya, dia malah kesandung, jatuh dan hampir jadi korban injak-injak orang-orang yang panik. Untungnya sebelum Mezi jadi pancake, Joe datang nyelamatin dia, ngambilin HP-nya terus bantu dia keluar dari gedung. Meiji sempat ngucapin makasih ke Joe karena udah nyelamatin dia. Tapi sebelum mereka sempat ngobrol lebih jauh, Joe tiba-tiba sakit kepala lagi dan langsung ngilang begitu aja. Joe balik ke apartemennya yang ternyata super aman karena ada jebakan maling berupa laser sama detonator. Dia baru ingat kalau HP-nya Meiji ketinggalan di sakunya. Karena akhir-akhir ini Joe sering sakit kepala parah. Dia akhirnya mutusin buat periksa ke dokter langganannya. Besok si dokter bilang kalau kondisi Joe sebenarnya baik-baik aja, tapi karena Joe sering ke situ, dokternya ambil sampel darah Joe buat penelitian lebih lanjut. Setelah dari dokter, Joe ketemu sama bosnya yang ternyata mantan pembunuh bayarannya juga. Si bos ini sekarang jadi pawang buat ngasih misi ke pembunuh bayaran lain. Joe datang buat ngambil bayaran dari tugas terakhirnya, yaitu ngebunuh Nyam-Nyam. Karena selama 20 tahun Joe selalu nyelesain tugasnya dengan sempurna. Si bos pun nyaranin Joe buat liburan. Esoknya Joe pergi ke studio tari tempat Meiji latihan buat balikin HP-nya. Pas ketemu, Meiji kelihatan tertarik sama Joe. Mungkin karena Joe ini badannya gede banget. Dan iya, dia ngebayangin hal lainnya juga. Sebagai bentuk terima kasih, Meiji ngasih nomor teleponnya ke Joe. Sekalian ngajakin dia makan malam. Awalnya Joe nggak tertarik sama sekali, bahkan dia langsung buang nomor tersebut. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata dia juga suka sama Meiji. Akhirnya dia ambil lagi nomornya dan kirim pesan ke Meiji kalau dia setuju buat makan malam bareng. Malam harinya mereka makan malam di restoran.
Meiji cerita tentang passionnya di dunia tari dan mimpinya buat buka sekolah tari suatu hari nanti. Sementara itu Joe bilang kalau dia seorang tentara yang lagi tugas di Eropa buat dapat pensiunan. Tentu aja ini bohong karena dia nggak mau Meiji tahu identitas aslinya sebagai pembunuh bayaran. Meskipun Joe pembunuh bayaran, dia masih punya hati. Mereka pun akhirnya mulai pacaran seperti pasangan normal. Di balik hubungan cintanya sama Meiji, Joe tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Semuanya berjalan mulus, sampai suatu hari Joe ngajak Meiji nongkrong di kafe buat bilang kalau dia jatuh cinta sama Meiji dan pengen pensiun dari dunia gelap tersebut. Joe serius pengen nikah dan bikin keluarga sama Meiji. Jadi gini, V sebenarnya menghormati keputusan Joe, tapi dia tetap nyaranin Joe buat jujur sama Meiji soal identitas aslinya. Emang sih ngaku kalau lo pembunuh bayaran itu nggak gampang. Tapi menurut V, kalau Meiji beneran cinta sama Joe, dia pasti bakal nerima Joe apa adanya. Terus Joe ngajak V buat datang ke pesta ulang tahun Meiji nanti malam. Joe pengen nunjukin kalau dia nggak hidup sendirian dan masih punya teman. Malam itu, V datang ke pesta bareng istrinya, Sharon. Tapi di tengah acara, tiba-tiba Meiji ngasih kejutan. Ternyata pesta ini bukan ulang tahun Meiji, tapi pesta buat Joe. Meiji sadar kalau Joe selalu sibuk kerja sampai lupa kalau hari ini tuh ulang tahunnya yang ke-58. Joe sampai terharu banget, soalnya baru kali ini ulang tahunnya dirayain sama orang-orang terdekatnya. Tapi kebahagiaan itu nggak lama. Besoknya, dokter Kagen kasih kabar buruk ke Joe. Katanya Joe kena penyakit langka, CRESPR, gangguan otak neurogeneratif yang bikin fungsi motoriknya berhenti total. Awalnya dokter Kagen gak percaya, tapi setelah ngecek darah Joe di 3 lab berbeda, hasilnya sama. Joe cuma punya waktu hidup 3 bulan saja. Joe langsung ngedrop, dia pulang ke apartemennya gak nyangka kalau hubungannya sama Meiji bakal segera berakhir. Dia sampai kepikiran mau bunuh diri. Tapi terus dia ingat kalau bunuh diri asuransi jiwa nggak bakal cair nih. Akhirnya Joe batalin niat itu. Dia malah buang semua senjatanya ke sungai. Setelah itu Joe ketemu V lagi. Dia cerita soal penyakitnya dan nawarin kontrak ke V. Joe bilang dia bakal bayar $2 juta ke V buat nyewa pembunuh bayaran yang bisa ngebunuh dirinya. Tujuannya supaya kematiannya kelihatan wajar. Jadi asuransi biar cair buat Meiji. Tapi V nggak mau, dia nolak karena Joe adalah temannya. Nggak putus asa, Joe akhirnya nemuin seorang wanita bernama Antoinette. Antoinette ini pembunuh bayaran juga dan dia punya dendam pribadi sama Joe. Dulu Joe pernah ngebunuh ayah Antoinette yang juga mentor Joe sendiri. Alasannya ayah Antoinette melanggar aturan dunia pembunuh bayaran, jadi Joe terpaksa ngejalanin tugas tersebut. Joe tawarin $2 juta ke Antoinette buat ngebunuh dia, tapi syaratnya pembunuhnya harus bersih dan terlihat kayak kecelakaan. Antoinette setuju, bahkan dia kelihatan seneng banget nerima tawaran tersebut. Setelah Joe pergi, Antoinette langsung kontak jaringan pembunuh bayaran. Dia ngehubungi Lovedahl, pembunuh kawakan. Tapi Lovedahl nolak karena bayarannya terlalu kecil. Antoinette terus cari pembunuh lain, termasuk Go Yang dari Korea, yang punya kru profesional dan 2 saudara Hungaria yang terkenal jago ngeksekusi pakai motor trail. Malamnya, Joe ngajak Meiji ketemuan di jalan. Dia pura-pura mau putus biar Meiji bisa benci sama dia dan nggak terlalu sedih kalau Joe nanti meninggal. Meiji nangis dengar alasan Joe, terus pergi ninggalin dia. Joe balik ke apartemen, mabuk dan akhirnya ninggalin pesan suara buat Meiji. Di pesan itu Joe cerita soal penyakitnya dan bilang kalau dia sebenarnya sangat cinta sama Meiji. Tapi tiba-tiba dokter Kagen nelfon lagi. Dengan konyolnya dia bilang kalau hasil tes darah Joe ternyata ketukar sama pasien lain. Artinya Joe sehat-sehat aja, nggak ada penyakit sama sekali.
Joe langsung kaget banget karena Dr. Kigen, dokter paling ajaib sepanjang masa, tiba-tiba muncul di hidupnya. Pas dia lihat jam ternyata udah jam 12 malam dan Joe sadar kalau dia bakal diburu para pembunuh bayaran. Bener aja nggak lama kemudian Goyang dan krunya muncul di apartemen Joe. Sialnya semua senjata Joe udah dibuang, jadi dia bikin jebakan pakai bom laser. Begitu Goyang dan anak buahnya masuk, Goyang nyuruh krunya buat ngecek seluruh ruangan. Dari situ Joe mulai ngelumpuhin anak buah Goyang satu per satu dengan cara brutal. Walaupun tampangnya serem, ternyata Goyang bukan pembunuh bayaran yang sebrutal itu. Akhirnya Joe ngebunuh Goyang dengan gampang, lalu meledakkan anak buah terakhir pakai bom lasernya. Habis itu, Joe telepon Anton, bosnya buat bilang dia mau kontraknya dibatalin. Tapi Anton nolak mentah-mentah karena ada dendam pribadi. Sementara itu, kakak adik Hungaria ikut juga nyari Joe. Joe malah mancing mereka ke gudang sambil kirim pesan suara ke Mezzi, yaitu untuk cabut dari Eropa secepat mungkin. Setelah itu, Joe ngehajar kakak adik itu meskipun mereka jago. Tetap aja mereka kalah brutal sama Joe. Sama Joe. Di sisi lain, Anton makin gila. Dia gandain harga kepala Joe jadi 4 juta dolar. Bukan cuma itu, dia juga ngirim Max pembunuh bayaran top buat ikutan ngejar Joe. Akibatnya makin banyak pemburu yang ikutan. Kayak dua bersaudara Skotlandia, Agus dan Rory. Terus ada penari Inggris, Gwynnie dan Tonya. Sampai pembunuh bayaran yang juga jago nari, Botas. Sementara itu, Mezzi akhirnya dapat pesan dari Joe, dia suruh pergi dari Eropa. Dan Joe janji bakal kirim uang buat ongkosnya. Tapi Anton nggak tinggal diam. Dia kasih tahu Lovedale, salah satu pemburu, kalau Joe punya pacar bernama Mezzi, untuk mancing Joe keluar. Lovedale diminta buat nyulik Mezzi. Lovedale bareng anak buahnya yang agak bego langsung ngejar Mezzi ke apartemennya. Pas Mezzi lagi siap-siap cabut ke terminal, dia malah ditangkap sama mereka. Di sisi lain, Joe minta bantuan ke Vi dan Sharon. Tapi Vi udah pensiun dari dunia pembunuhan, jadi dia cuma kasih Joe beberapa bahan peledak. Sharon yang dulunya tukang pijat malah kasih Joe pijatan abal-abal yang anehnya langsung bikin sakit kepala Joe sembuh. Besoknya, Joe siap-siap ke kastil yang dia pilih jadi medan perang lawan para pembunuh bayaran. Dia sengaja ngasih tahu lokasi ke semua pemburu lewat Vi. Saudara Skotlandia, Agus dan Rory jadi yang pertama datang. Dengan pede mereka masuk kastil, tapi langsung dilempar granat sama Joe. Agus akhirnya mati terbang karena jebakan tanduk rusa yang dipasang oleh Joe. Sementara Rory dihajar pakai tanduk kecil. Setelah mereka beres, Gwynnie dan Tonya datang. Mereka langsung nembakin kastil secara brutal. Untung, Joe berhasil kabur dan mancing mereka ke koridor, di mana dia ngelempar granat lagi. Hasilnya Gwynnie dan Tonya tewas barengan karena ledakan. Tiba-tiba muncul Botas, pembunuh bayaran yang jago nari, siap buat ngelawan Joe. Pembunuh bayaran yang jago nari ini muncul dengan gaya keren. Dia nggak langsung menyerang Joe, malah muter-muter kayak lagi perform di panggung. Joe yang udah setengah capek ngeliatin aja sambil mikir, ini orang ngapain sih, pamer apa mau berantem?
Tapi ternyata Bottas punya strategi. Dia pakai gerakan tarian buat ngelabui Joe, terus nyerang secara tiba-tiba. Joe hampir kena beberapa kali, tapi dia masih cukup lincah buat ngehindar. Sambil berkelahi, Joe coba nyari celah. Dia sadar meskipun Bottas jago nari dan serangan-serangannya lincah, kekuatan fisiknya enggak sebanding sama Joe. Setelah beberapa kali berhasil ngehindar dan ngelawan balik, Joe akhirnya ngejebak Bottas. Dia pura-pura lemah, terus tunggu Bottas nyerang dengan gerakan putaran khasnya. Pas Bottas nyerang, Joe pakai salah satu granat cadangan dari V buat ngeledakin lantai kastil. Bottas jatuh ke lubang besar, dan Joe langsung ngelempar bom laser terakhirnya ke sana. Boom, Bottas tamat. Ternyata Anton gak main-main, dia bawa tim khusus buat nyelesain semuanya. Joe sadar ini bakal jadi pertarungan terakhir. Dia ngambil semua senjata yang tersisa, termasuk tanduk rusa yang dia pakai tadi dan bersiap ngelawan tim Anton. Helikopter mendarat dan keluar tim pemburu bayaran elit yang dipimpin langsung oleh Anton. Pertarungan terakhir pun dimulai, granat meledak di mana-mana, peluru berseliweran, dan Joe bertarung mati-matian. Meskipun sendirian, Joe berhasil ngehajar satu persatu anggota tim Anton dengan taktik jebakan dan kecepatan yang luar biasa. Akhirnya tinggal Anton yang tersisa. Anton yang masih percaya diri maju sambil megang senapan otomatis. Tapi Joe udah punya rencana. Dia mancing Anton masuk ke ruangan paling belakang di kastil, di mana dia udah nyiapin bahan peledak terakhir. Pas Anton nyadar kalau dia masuk perangkap, semuanya udah terlambat. Joe nyalain detonator dan boom, seluruh ruangan meledak. Sementara itu Maisie memohon kepada Cor untuk dikeluarkan dari mobil karena kakinya kram. Begitu Cor menolongnya, Maisie langsung mengambil ranting dan memukul Cor sampai pingsan. Di sisi lain, Joe akhirnya berhasil keluar dari kastil dan bertemu Lovedale. Saat mereka sedang bernegosiasi, tiba-tiba Joe ditabrak oleh Maisie yang mencuri mobil Cor. Maisie segera membawa Joe pergi dari kastil sambil dihujani tembakan oleh Max. Max lalu menemui Lovedale dan berkata dia mau bekerja untuk Anton asalkan bayarannya dinaikkan menjadi 6 juta dolar. Sementara itu dalam perjalanan mencari tempat aman, Joe akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai pembunuh bayaran ke Maisie. Untungnya Maisie tetap mencintai Joe meski tahu kebenaran itu. Namun tiba-tiba Maisie pingsan. Setelah dicek ternyata bahunya terkena peluru Max. Joe membawa Maisie ke sebuah gereja yang sedang direnovasi dan meminta bantuan seorang pendeta. Pendeta itu berhasil menyadarkan Maisie. Setelah Maisie sadar, Joe langsung melamarnya di tempat itu dan meminta pendeta untuk menikahkan mereka. Sebelum pernikahan berlangsung, Joe harus melakukan pengakuan dosa. Saat mendengar semua dosa Joe, pendeta sempat terkejut karena Joe sudah membunuh banyak orang. Tapi pendeta akhirnya setuju untuk menikahkan mereka. Sayangnya di tengah upacara, Lovedale muncul dan menembak pendeta. Gak cuma itu, Max juga datang dan melempar granat ke arah Lovedale. Rupanya Anton menolak tawaran Lovedale soal bayaran 6 juta dolar. Jadi Lovedale nggak lagi terikat kontrak dengan Anton. Sekarang dia bekerja sama dengan Joe untuk melawan Max. Dalam pertarungan itu, Lovedale terkena ledakan dan tertimpa puing. Saat Max hendak membunuh Lovedale, Joe muncul dari belakang. Tapi sialnya pistol Joe kehabisan peluru. Ketika Joe merasa ajalnya dekat, tiba-tiba Max ditembak oleh Maisie. Itu adalah pertama kalinya Maisie membunuh seseorang. Setelah Max tewas, Lovedale meminta Joe menolongnya mengangkat puing yang menimpanya. Tapi Joe menolak dan menyuruh Lovedale pensiun saja. Di sisi lain, Anton sadar semua anak buahnya sudah mati. Saat dia sedang mengemasi barang untuk kabur, Anton justru dibunuh oleh V. Ternyata V dendam karena Anton melanggar aturan seperti ayahnya dahulu. Scene terakhir, Joe dan Maisie akhirnya menikah di gereja yang sama. Gereja itu sudah direnovasi menggunakan uang sumbangan dari Joe. Film ini ditutup dengan Joe dan Maisie meninggalkan gereja, siap menghadapi kehidupan baru bersama. Dan ya, film pun tamat.